Yus, kembali lagi ya. Kita ke konten edukasi. Kali ini kita membahas saham IPO yang viral ya. Setelah 2 kali arah, ARB berjilid sampai per 16 Mei kemarin. Tentunya tiada lain tidak bukan, itu IPO DKHH. Nah ini kita coba reviewkan bagaimana sih kejadian waktu di hari kedua dia listing. Kalau kita perhatikan di sini, kemarin waktu hari pertama itu kan banyak para scalper big player ya yang punya barang sekitar 500 ribuan. Pagi ini pasti dia akan ngebuang gitu sambil memainkan IEP-nya, indikatif equilibrium volume-nya. Terlihat dari volumenya di sini ya, teman-teman perhatikan. Ini sih harusnya kebongkar arah hari ini karena jumlahnya selisihnya sedikit. Ini cuma pancingan aja ngebit ya. Sambil dia jual overnya nanti dicabut, pasti akan dihabisin barang-barangnya para scalper yang arahan hari pertama. Jadi teman-teman kalau punya langsung jual aja di 178, itu pasti laku di harga 240 ya. Nah, karena proses pembentukan pre-opening itu kalau kita banting atau hajar kiri di bawah harga IEP biasanya akan laku harga IEP atau pre-openingnya. Jadi teman-teman kalau misal jual 180 tetap akan laku 240. Ini sih harus dijual ya menurut saya karena ini bukan konglo dan hari ini kemungkinan bongkar dan probabilitasnya kalau market maker EP-nya terutama ya underwriter-nya MNC tipikalnya sih akan diiris hari kedua. Karena hari pertama dia udah ngebuang waran, maka di hari kedua ini tentunya kemungkinan lebih besar dia akan menjualnya. Ini terlihat kan tuh, bidnya langsung habis kan. Ini sih teman-teman yang udah dapat arah hunter tuh pada ngebuang arah nih. Kelihatan ya sambil dia pelan-pelan ngebuang. Tentunya teman-teman EP juga terlihat ya, nggak ada yang ngebit di sini nih. Nah, maka dari itu nanti biasanya teman-teman EP atau big player yang kemarin arah hunter tuh dia akan sambil tebalkan bidnya untuk mancing-mancing teman-teman yang retail yang arah hunter di hari kedua ini. Ini sih harusnya probabilitasnya akan kebongkar arah dan EP akan jualan ya. Teman-teman bisa cek aja nanti broker summary-nya, biasanya tipikal underwriter MNC suka begitu. Hari pertama fokus jualan waran, hari kedua biasanya induknya ya. Bisa saja disaksikan nih bagaimana prosesnya untuk. Nah ini terlihat ya, kalau kita perhatikan langsung dibanting. Ini pelan-pelan nih udah ada 200 ribu yang ngebanting ya. Tadi itu sih kelihatan banget ya. Ini pada pingin ngebuang. Nah ini pelan-pelan deh sambil diiris gitu ya. Nah ini ada 234 tuh. Ya ada 200 ribu ini sih memang barang-barangnya MNC kayaknya ya. Nanti mungkin dicabut pelan-pelan dibuang. Nah ini diiris pelan-pelan ya. Nah ini sih sambil jual-jualan aja deh ini ya. Nah, sambil ditebel-tebelin di bibit di bawahnya. Ini sih terlihat ya. Karena dia butuh volatilitas. Nah ini nih terlihat tuh. Dia nebel-nebelin 20 ribu ini sih teman-teman EP juga ya. Gitu sambil diiris pelan-pelan. Karena yang namanya jualan itu harus volatilitas tinggi, maka dibikin rame dulu transaksinya kiri kanannya ya. Dibikin rame transaksinya. Ini sih sambil jualan pasti. Teman-teman yang arahan kemarin ya. Ada yang dapat arah banyak tuh kan teman-teman CP ya. Nah, itu pasti disambil jualan juga tadi IEP sama EP ini ya. Dia juga tidak mau tertinggal momentumnya. Nah, ini sih masih memancing-mancing para retail untuk masuk juga ya. Nah, biasanya tidak mungkin langsung didam. Memang cukup baik dia ya dalam memberikan yang beli IPO itu untuk jualan. Nah ini cukup lama ya, nggak langsung didam ARB. Ini tipikalnya iris pelan-pelan. Dinaikkan, ya markup sambil jual, markup sambil jual. Nah itu karena memang harus dijaga ya untuk confidence dari para teman-teman retail di sini. Tapi terlihat di sini sih sambil-sambil dimakan untuk sambil jualan ya. Kemungkinan nanti kalau udah dirasa ngebuang cukup, kemungkinan besar dia akan diiris pelan-pelan. Nah ini bit-bitnya nih bit-bit teman-teman EP biasanya ya. Atau teman-teman big player sambil jualan karena dia nebel-nebelin bit sambil jualan juga ya. Karena pasti ada akun pancingan buat untuk makan-makan ya, tapi tetap nanti ada akun utamanya buat untuk ngejual. Nah ini masih dikasih waktu ya buat teman-teman harus jual ya, cuan bungkus. Jangan sampai teman-teman yang dibungkus ya, gitu. Ini sih masih cukup baik ya. Kalau yang nggak maruk harusnya sih bisa ngebuang ini hari ini. Nah ini udah mulai dicabut-cabut harusnya sih pelan-pelan akan diiris ya. Apalagi kalau break 200 tuh pasti psikologinya akan bisa merah ya gitu. Ini masih pelan-pelan sambil dibuang-buang, lihat cara-cara buangnya tuh ya. Langsung beberapa papan. Cara ngebuangnya ini sih emang formasi guyur banget ya. Jadi kalau teman-teman ini dikasih waktu udah hampir 3 menit ya. Jadi kalau di luar sana yang nggak paham, tipikal underwriter sebuah saham membawa IPO, maka dia akan maruk. Dia berpikir, oh ini bisa arah, oh ini bisa arah. Nyatanya ARB pasti. Nah ini ya.
Udah kelihatan tuh, udah break 200 tuh pasti ARB tuh. Probabilitasnya ya, bukan pasti ya. Coba kita lihat. Tipikalnya jualan kayak gitu ya, dikasih siram terus tuh ya. Karena kelihatan ya. Cara ngebuang-ngebuangnya disiram-siram terus sambil tahan-tahan dikit untuk menjaga partisipasi retail biar retailnya nggak panik ya. Tetap dibangun angin-angin surga biar retailnya tetap nggak jual ya. Apalagi yang tadi arah-arah hunter gitu kan. Pasti itu ada teman-teman retail juga yang kemakan omongan-omongan grup-grup mungkin arah-arah berjilid ya gitu. Tapi harus realistis ya. Namanya IPO apalagi bukan konglomerat pasti dia akan ngebuang ke teman-teman retail. Itu udah yang hal pasti ya. Nah, ini cara ngebuangnya 202 ditipuk-tipuk terus. Nah, ini mulai ditebel-tebelin bitnya sambil untuk ngebuang-ngebuang barang ya. Karena memang ada akun khusus untuk ngangkat sambil biar teman-teman retail pada ngebit juga ya. Nah, pasti dia udah memperhitungkan jumlah bid overnya karena mayoritas market makernya pegang ya jumlah barangnya di IPO gitu. Jadi dia akan tahu siapa jumlah yang ngantri-ngantri gitu sama tim kelompoknya. Ini sih diiris pelan-pelan ya. Masih cukup baik 5 menit, masih dikasih waktu untuk keluar ya. Yang beli-beli IPO ini dikasih keluar ya. Jangan sampai dibeli-beli, ini sih kemungkinan besar. Nah, ini tuh lihat cara guyurnya ya. Diguyur beberapa papan ditahan ya. Nah, ini sih iris-iris pelan-pelan namanya ini ya. Kayak iris bawang tiba-tiba nangis pada retail ya. Tangisan retail nanti ARB nih. Kemungkinan besar ARB deh. Harus ngebuang ya, harus dibuang. Saya pun udah ngebuang IEP, pasti ARB deh. Jangan maruk aja intinya. Kalau barang-barang IPO non konglomerat udah kayak gini biasanya, apalagi udah formasi guyur nih. Ini sih pasti guyur ARB, ARB ya. Bukan yang kita doain tapi ini buat menjadi pembelajaran ya. Teman-teman kalau di dunia IPO bahwasanya kalau dia bukan konglomerat pasti ya ujung-ujungnya ke market ngebuangnya gitu ya. Beda kalau konglomerat, itulah cara ngebuangnya. Beberapa papan tuh. Pokoknya kalau udah break level psikologi 200-nya itu sih pasti ujung-ujungnya ARB. Ini diiris pelan-pelan. Tuh lihat cara buangnya itu ya. Nah, ini sih langsung EP nih ya. Nah, ini udah mulai dikasih waktu. Katanya retail udah saya kasih waktu nih. Udah mau 9 menit. Langsung saya dump ARB nggak nih? Dump dia, Ndar. Kasih paham dia ya. Kasih paham retail-retail yang maruk, yang nggak bersyukur, udah cuan. Ya. Nah, itu di dump tuh lihat cara ngedamnya tuh. Gila nggak tuh? Itu tuh EP pasti itu yang mau barang. EP, EP. Ya. Langsung dar tuh. Udah mulai panik-panik juga kan pada retailnya ini. Yang denial nggak cut loss. Apalagi yang beli-beli 200-an. Ini sih pasti ujung-ujungnya nanti lihat ya. Di forum-forum Stockbit segala macam. Atau di Ajaib gitu. Pasti itu ada yang curhat nyangkut bisa naik lagi. Nggak. Itu memang tipikal retail-retail polos ya. Kalau yang nggak ada ilmu, pasti akan nyangkut. Itu udah hal yang pasti. Namanya ekosistem bursa ya. Gitu. Yang pintar akan memakan yang tidak pintar. ARB Ndar, ini sih udah dicabut-cabut bitnya nih sama MNC ini udah pelan-pelan ya. Nah, udah mulai pelan-pelan ini masih dikasih waktu nih sebelum ARB. ARB kan dulu Ndar, masih diiris pelan-pelan. Nah, udah mulai nih kan panik. Wow. Nah, itu udah kelihatan tuh bit-bit buat untuk mancing dia. Ditebelin di bawah-bawahnya nanti dicabut langsung ARB nih. Udah tidak ada harapan dah ya. ARB pasti ini. Udah lumayan ya. Transaksinya udah hampir 52M nih. Tapi nggak mungkin bisa keluar semua EP hari ini. Mungkin hampir sepertiga, seperempat lah. Nggak bisa langsung buang semua. Karena yang namanya buang barang jutaan lot, itu minimal volumenya itu 2-3 kali. Nah, itu baru bisa jual semua. Kalau baru belum sekali dari jumlah lot yang dibuang di publik, biasanya cuma sepertiganya bisa buang. Biasanya harus bikin rame transaksinya sambil jualan. Nah, itulah seni dalam dunia market maker. Maka dari itu jam terbang tinggi untuk menjadi market maker ya. Perlu jam terbang tinggi, perlu tim, karena nanti ada tim enter dan segala macam. Ini sih ARB nih. ARB, cepatlah Ndar. ARB. Nah, ARB langsung ditembokin nanti ratusan ribu ya, mungkin hampir sejutaan. Biasanya sih gitu ya, karena nggak bisa jual semua EP nih. Dia masih pelan-pelan ngirisnya ya, diiris pelan-pelan, diiris. Nah, ini kita lihat. ARB. Apakah jadi ARB? ARB. Gila tuh kan langsung ngebuang beberapa papan, cabut langsung buang. ARB gila. Serem banget Ndar. Ngeri. Nah, tuh ARB gila enggak? Itu pasti EP itu punya kerjaan ngebanting kayak gitu. Siapa yang punya barang segitu banyak? Ya EP lah. MNC Sekuritas yang punya barang. Nah, itu ya. Dari ARA ke ARB. Kalau yang beli ARA tadi berarti saya hitung 34. Turun sekitar 14,6
langsung minus 50%. Astaga, 50% sehari Anda minus tuh. Kalau yang denial tadi beli ARA, nggak stop loss, langsung minus 14%, berarti iya 50%. Anda langsung minus. Dan berharap di ARA, tidak bisa bangku. Namanya market maker juga butuh cuan, butuh take profit ya. Nah, itu dia. Semoga menjadi pembelajaran video ini ya untuk next IPO ke depan yang non konglomerasi. Thank you semuanya.